Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan customer lagi yang minta potongan seperti ini sahabat, yaitu semacam kaisar cut ya sahabat. Kita gunakan cut nomor 1,5 ya. Tuasnya kita tutup dan pemotongannya kita langsungkan ke atas ya sahabat. Sedikit kita ayunkan keluar untuk membuat gradasi. Pelan-pelan kita beralih ke samping kanan ya, samping kanan yang belakang. Kalaupun masih kurang yakin, kita ulangi lagi. Kita lanjutkan pada bagian belakang. Di situ terlihat ada tonjolan ya sahabat, atau tengkorak kepala. Jadi di sini saya sarankan untuk tidak terlalu naik ke atas ya sahabat. Nanti kita bantu atau kita rapikan menggunakan overcomb. Dan untuk pada bagian belakang tadi ya, pada awalnya kita memang ingin customernya ingin menuju ke atas ya, tetapi saya kasih saran dan customer saya ini ikut saja. Jadi kita cukup tidak terlalu naik ya. Samping kiri sama ya, seperti tadi. Jadi seperti itu. Kalaupun masih kurang sama belakang antara kanan dan kiri tingginya, kita samakan. Kalau sudah, kita lanjut ke proses selanjutnya. Di situ kita gunakan guard setengah, tuasnya kita tutup. Jadi kita buat bola ya seperti panah tadi. Di sini kira-kira naiknya 2 jari ya. Jari sedikit. Kita buka tuasnya. Kita sambungkan ya sahabat dengan guard nomor 1,5 tadi. Bagi sahabat semuanya, silahkan berkomentar ya, apakah ini modelnya fade ataupun taper ya. Silahkan berkomentar untuk menambah wawasan ya sahabat, baik pada diri saya maupun kepada teman-teman sesama pangkas rambut, apalagi yang masih pemula. Selanjutnya kita buat gradasi ya di atas kuping. Kalau perlu kita samakan lagi ya, kita satukan lagi yang samping tadi. Kita beralih ke bagian belakang. Kita masih sama ya, guard nomor 1,5 tadi. Kira-kira naiknya tidak sampai ke tengkoraknya ya, ataupun di bawah sedikit. Nanti di atasnya buat gradasinya, yaitu kita buka tuasnya ya sahabat, agar terlihat tebal ya. Jadi harus hati-hati ya sahabat, jangan sampai kita mencongkelnya terlalu dalam. Kalau nanti kedalaman, maka nanti terlalu tipis dan itu nanti membuat rubah tentang pola gradasi. Terus kita lanjut pada bagian samping kiri sahabat.
Kita buka tuasnya, kita sambungkan pelan-pelan. Kalau perlu kita ayunkan ya, seperti itu. Kita cek lagi. Kalau terasa sudah cukup, lanjut pada bagian belakang di atas kuping. Kita buka tuasnya. Nah, di sini kita ulangi lagi ya sahabat. Jadi sangat penting sekali kelenturan tangan ya. Maka dari itu bagi sahabat semuanya untuk selalu melatih kelenturan tangan. Kita bersihkan pakai kuas ya yang agak kasar. Kita cross check ya, bagian mana yang masih kurang menyatu. Terus kita overcomb sahabat ya, untuk merapikan dan menyambungkan antara guard nomor 1/2 dengan rambut pada bagian atas. Penggunaan sisir seperti itu ya, kita naikkan terus kita keluarkan pada bagian atasnya, bagian belakang. Kita harus pelan-pelan ya sahabat. Kita samakan tingginya antara kanan kiri ya. Maksudnya kanan kiri yang belakang ya. Kita samakan. Kita ulangi lagi. Kalau sudah cukup ya kita beralih posisi ya sahabat. Kita cek lagi tadi ya. Kalau masih ada yang tebal pada bagian kanan kiri, maka kita overcomb lagi. Di situ di bawah tengkoraknya ya, ada sedikit rambut yang masih tebal sahabat. Maka kita gunakan guard nomor 1. Tuasnya kita buka sedikit ya, sedikit saja. Jadi kita mainkan tuasnya dengan cara kita mengira-ngira ukuran berapa, apakah dibuka tuasnya ataupun ditutup tuasnya. Jadi kita harus pandai mengira-ngira. Kita lanjutkan overcomb ya pada bagian samping kiri. Setelah cukup kita basahin rambutnya, karena sesuai permintaan minta disasak ya, dibuat jigrak sahabat. Untuk pola jigrak ya, kita bisa gunakan cara seperti itu ya sahabat. Kita potong di bawah ya, di pangkal rambut. Terus sisir kita gimana? Kita sisirkan, terus kita potong lagi. Jadi sisir itu kita buat untuk membilah rambut ya. Usahakan kita ratakan ya. Kita urutkan pemangkasannya. Sesekali kita buang rambut yang menempel di sisir. Jadi seperti itu sasakannya.
kita beralih posisi belakang sahabat. Dan kita juga harus melihat ya, bagian mana yang dirasa masih tebal, maka kita potong lagi. Ini menuju ke depan sahabat, rambut yang pada bagian atas ya. Seperti French crop, tapi bukan French crop ya. Lebih mirip ke Kaisar cut. Di atas pelipis ada rambut ya, atau gradasi yang masih tebal sahabat. Bisa kita potong atau kita haluskan menggunakan gunting sasak ya, seperti itu. Kita rapikan yang kurang rapi. Kalau sudah cukup, maka ke tahap selanjutnya, yaitu pengerokan sahabat. Pakai kuas dicampur air dan bedak kalau ada, atau kalau perlu ya, apalagi pakai krim jauh lebih bagus lagi. Kita kerok pada sisi kanan ya. Jadi harus hati-hati tentang pengerokan seperti ini ya. Untuk lengkungan ya, lengkungan di atas pelipis usahakan tingginya dan bentuk lengkungannya itu sama ya, antara kanan dan kiri. Karena biasanya customer kalau pulang biasanya melihat pada bagian samping dulu sahabat. Setelah itu dilihat pada bagian atas. Kita cek, kalau sudah sama ya, kita cek pada bagian belakang. Kalau masih ada yang kurang sama ya, kurang sama bentuknya antara kanan kiri, maka kita potong lagi atau kita kerok lagi. Terus tahap akhir ya, kita kasih bedak untuk menghilangkan rambut yang masih menempel di kulit customer kita. Kita bersihkan pakai kuas yang halus sahabat ya. Kalau kita pakai kuas yang kasar, nanti terkadang customer kita terasa kurang nyaman ya. Jangan lupa untuk mengerok rambut di bagian belakang ya, atau bulu kalong di bagian leher pada bagian belakang. Kita bedakin lagi supaya tidak menempel di baju maupun di kulit sehabis kita kerok. Baik sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya tutorial singkat kali ini ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.